Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan pemberian panjang, dan kita masih diberikan keimanan, serta kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut. Kedua kalinya selawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengujian lebih lanjut dilakukan terhadap beberapa filsafat matematika. Yaitu pertama, pengujian dilakukan terhadap filsafat absolutisme. Kemudian kedua, pengujian dilakukan terhadap filsafat Platonisme. Dari kedua pengujian tersebut, kita tahu bahwasannya aliran yang telah gagal untuk memenuhi ketercukupan filsafat matematika yaitu aliran Platonisme, di mana aliran Platonisme ini tidak bisa memenuhi ketercukupan, baik ketercukupan internal maupun ketercukupan. Sehingga aliran Platonisme ini tidak bisa dianggap sebagai aliran filsafat matematika. Nah, selain kedua aliran, yaitu baik aliran filsafat absolutisme maupun filsafat Platonisme, ada satu aliran lagi, yaitu aliran konvensionalisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat konvensionalisme. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan pada tampilan PPT ini, yaitu kita akan membahas pengujian lebih lanjut dari aliran-aliran filsafat matematika, yaitu khususnya pada aliran konvensionalisme. Nah, di situ ada aliran-aliran filsafat matematika, yaitu absolutisme, Platonisme, konvensionalisme, empirisme, dan kuasi-empirisme. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada aliran filsafat yaitu konvensionalisme. Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada 4. Diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami bagaimana pandangan aliran konvensionalisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa juga dapat memahami yaitu apakah konvensionalisme ini merupakan falibilisme atau konvensionalisme ini merupakan absolutisme. Dan yang ketiga, mahasiswa juga dapat memahami kontribusi konvensionalisme terhadap ilmu pengetahuan matematika seperti apa. Serta yang keempat, dapat memahami kritik terhadap konvensionalisme. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami pandangan konvensionalisme. Seperti apa, Pak, pandangan konvensionalisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika? Orang-orang yang memiliki pandangan konvensionalisme ini menyatakan bahwa pengetahuan matematika dan kebenarannya didasarkan pada konvensi linguistik. Nah, apa sih konvensi itu? Konvensi itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan. Jadi, pengetahuan matematika dan kebenarannya itu didasarkan pada kesepakatan
kesepakatan linguistik, yaitu adalah bahasa. Jadi kesepakatan bahasa. Nah, para ahli filsafat yang mendukung pandangan konvensionalisme ini antara lain ada Wittgenstein tahun 1922 sampai 1978. Kemudian adalah Quine 1936 dan Hempel tahun 1945. Nah, jadi pandangan ini menganggap bahwa pengetahuan matematika itu dan kebenarannya didasarkan pada konvensi linguistik atau kesepakatan bahasa. Secara lebih lanjut, pandangan konvensionalisme terhadap ilmu pengetahuan matematika yaitu secara khusus bahwa kebenaran logika dan matematika itu merupakan kebenaran analitik. Itu kebenaran yang benar berdasarkan arti dari istilah-istilah yang terlibat. Nah, apa maksudnya, Pak? Bahwa kebenaran logika dan matematika yaitu berdasarkan arti. Nah, misalnya begini. Kita tahu apa istilah dari variabel. Variabel adalah lambang pengganti dari suatu bilangan. Nah, itu adalah definisi secara linguistik. Oleh sebab itu, kebenaran yang berkaitan dengan variabel ini adalah berkaitan dengan arti dari makna variabel itu. Nah, maka tidak boleh variabel ini dimisalkan sebagai kambing, dimisalkan sebagai buah apel, dan sebagainya. Tapi, karena arti dari istilah variabel ini adalah merujuk pada lambang pengganti suatu bilangan, maka kita bisa melakukan kebenarannya adalah dengan menggantinya dengan istilah itu, yaitu merujuk kepada bilangan-bilangan. Itulah yang dimaksud berdasarkan arti. Jadi kebenaran matematika itu berdasarkan arti dari istilah. Nah, begitu juga dengan contoh lagi kata himpunan. Apa himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek atau benda-benda yang terdefinisi dengan jelas. Maka kalau tidak terdefinisi dengan jelas, maka itu tidak himpunan. Nah, oleh sebab itu dikatakan secara khusus bahwa kebenaran logika dan matematika adalah benar berdasarkan arti dari istilah itu. Berikutnya adalah konvensi linguistik sebagai sumber kebenaran matematika. Jadi konvensionalisme ini memandang bahwa sumber kebenaran matematika itu adalah berdasarkan konvensi linguistik. Mengapa demikian? Karena konvensi linguistik ini memberikan dasar dan kepastian tentang kebenaran matematika dan logika, sehingga membentuk kepastian. Nah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu konvensi linguistik, misalkan tentang definisi dari bahasa, definisi himpunan, yang merupakan kesepakatan oleh beberapa ahli. Nah, akhirnya dari konvensi linguistik inilah merupakan dasar dari kebenaran matematika. Jadi kalau sudah disepakati, himpunan itu adalah kumpulan dari benda-benda atau objek-objek yang terdefinisi dengan jelas, itu adalah merupakan hasil konvensi linguistik, dan itu dasar dari kepastian atau kebenaran matematika. Nah, lebih lanjut, pandangan dari filsafat konvensionalisme. Nah, jadi menurut filsafat matematika konvensionalis dari Wittgenstein. Wittgenstein ini adalah ahli filsafat yang mendukung konvensionalisme. Kebenaran dari matematika dan logika tergantung penerimaan mereka pada penggunaan aturan istilah-istilah linguistik dan tata bahasa, juga pada aturan-aturan mengenai mengatur bukti-bukti tertentu. Nah, jadi kebenaran matematika tergantung pada penerimaan mereka dan penggunaan istilah-istilah linguistik. Apakah suatu himpunan tadi itu diterima sebagai objek
atau benda-benda kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Nah, ketika itu sudah diterima oleh para matematikawan, nah, sebagai tata bahasa, maka itu menjadi dasar dari kebenaran. Itu maksudnya. Yang kedua, pandangan berikutnya tentang filsafat matematika konvensionalis ini, aturan pokok ini memberi kepastian pada kebenaran-kebenaran, karena mereka tidak bisa salah tanpa melanggar aturan-aturan yang akan menentang penggunaan yang diterima. Sehingga aturan linguistik tersebut mendasari kebenaran matematika dan logika yang memastikan bahwa mereka tidak bisa dipalsukan. Nah, jadi konvensionalis ini sudah menganggap bahwa dasar dari kebenaran matematika adalah konvensi linguistik, di mana konvensi linguistik ini tidak bisa salah. Kenapa tidak bisa salah, Pak? Yaitu karena tidak melanggar aturan-aturan. Dan konvensi linguistik ini bisa salah jika melanggar aturan-aturannya dan menentang penggunaan diterima. Sehingga karena konvensi linguistik ini tidak melanggar aturan-aturan itu, maka konvensi linguistik ini dikatakan menjadi dasar atau mendasari kebenaran matematika dan logika. Dan konvensi linguistik ini tidak bisa dipalsukan. Contoh, bagaimana kita memalsukan kata himpunan? Kan tidak bisa. Bagaimana kita memasukkan kata fungsi? Juga tidak bisa. Bagaimana kita memasukkan kata barisan? Tidak bisa, karena itu sudah menjadi konvensi linguistik. Sehingga dari konvensi linguistik itu telah diterima yang selanjutnya menjadi dasar untuk kebenaran matematika dan logika. Karena tidak bisa dipalsukan. Oke. Secara ringkas, jadi Wittgenstein ini mengusulkan bahwa kebutuhan logis pengetahuan matematika dan logika ini bersandar pada kaidah-kaidah linguistik yang tertanam dalam praktek sosiolinguistik. Nah, jadi secara ringkas, Wittgenstein ini bahwa pengetahuan matematika itu memiliki suatu kebutuhan. Apa kebutuhan itu? Harus berdasar atau bersandar pada kaidah-kaidah linguistik. Tidak mungkin ada istilah-istilah itu muncul kalau tidak ada kaitannya dengan bahasa. Maka dari itu, pembentukan suatu ilmu pengetahuan dalam matematika itu pasti memiliki kaitan dengan linguistik. Karena memiliki kaitan dengan linguistik, maka dia ilmu pengetahuan matematika ini bersandar pada kaidah-kaidah bahasa. Nah, itulah maka dikatakan oleh golongan konvensionalis ini, kalau dasar dari pengetahuan matematika ini adalah konvensi linguistik. Nah, itu adalah bukan kaidah-kaidah. Nah, karena pengetahuan matematika ini bersandar pada kaidah-kaidah linguistik. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, yang ketiga. Apakah konvensionalisme ini mengikuti aliran absolutisme? Apakah konvensionalisme ini mengikuti aliran validilisme? Nah, dari pandangan atau sudut pandang konvensionalisme yang mengatakan bahwasanya dasar matematika itu linguistik, dan linguistik itu adalah dibangun dari konteks sosial, tidak lepas dari konteks sosial, maka pasti konvensionalisme ini akan cenderung validilisme. Karena validilisme ini tidak melepaskan pengetahuan matematika dari konteks sosial. Nah, penempatan dasar pengetahuan matematika di dalam aturan mengatur pemakaian bahasa alami membolehkan untuk pengembangan pengetahuan matematika. Dan tentu saja karena perubahan-perubahan secara alami dari kebenaran matematika dan arti, seperti itu dasarnya dikembangkan. Nah, ada di mahasiswa sudah tahu sebelumnya bahwasannya pandangan validilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika kebenarannya itu masih bisa direvisi. Sehingga terjadilah kemungkinan pengembangan pengetahuan matematika. Karena konvensionalisme ini secara bahasa alami itu membolehkan untuk pengembangan pengetahuan matematika.
maka kemungkinan yang akan terjadi perubahan-perubahan kebenaran. Nah, karena adanya pengembangan pengetahuan matematika dan adanya perubahan-perubahan kebenaran, itulah merupakan merujuk pada dasar validisme. Jika konvensionalisme ini cenderung validisme. Yang kedua, untuk penggunaan bahasa dan pola-polanya berkembang terus-menerus secara organis, kumpulan kaidah-kaidah dan aturan-aturan juga berubah. Nah, jadi terus berkembang dan berubah tentang tata bahasa dan kaidah-kaidahnya, yang itu juga membolehkan pengembangan pengetahuan. Ini juga mendukung bahwasannya konvensionalisme ini telah merupakan salah satu pendukung aliran validisme. Apa kontribusi konvensionalisme ini terhadap filsafat matematika? Secara khusus, konvensionalisme telah berkontribusi untuk bahasa matematika informal, yang mana aturan-aturan mengatur pemakaian beberapa istilah. Nah, jadi kontribusi adanya konvensionalisme ini sudah mengatur beberapa istilah dalam matematika. Contoh, set. Kita tahu set itu adalah himpunan. Nah, mengapa himpunan itu tidak disebutkan bukan set saja? Misalkan grup, itu juga himpunan, kumpulan. Tapi definisikan. Di dalam matematika konvensionalisme ini mengatakan ada kesepakatan bahasa untuk istilah-istilah matematika. Contohnya adalah himpunan, set. Kemudian deret tak hingga, infinitif. Nah, kemudian sangat kecil sekali, infinitesimal. Kemudian bukti, proof. Nah, sudah berubah secara dramatis dalam ratusan tahun yang lalu seperti praktek matematika yang telah berkembang. Artinya seperti praktek matematika itu berarti kegiatan para matematikawan yang telah berkembang. Yaitu mereka tidak bisa mengaitkan istilah-istilah dalam matematika di luar bahasa. Pasti mereka menggunakan bahasa untuk membuat definisi-definisi istilah tersebut. Dengan demikian, konvensionalisme bukanlah absolutis, karena hal tersebut memperbolehkan penurunan dan penggantian dari dasar kebenaran-kebenaran. Karena itu, konsisten dengan validisme. Nah, jadi konvensionalisme ini memperbolehkan pergantian dasar kebenaran-kebenaran atau pengembangan teori, pengembangan matematika itu yang ini merujuk pada konsisten dengan validisme. Itulah kontribusi konvensionalisme, yaitu dalam membentuk bahasa matematika informal atau membentuk istilah-istilah dalam matematika. Nah, apa kritik terhadap aliran konvensionalisme? Kritik yang pertama, aliran konvensionalisme bersifat tidak memberikan informatif, yaitu sangat sedikit dalam menunjukkan sifat utama sosial alami matematika. Jadi aliran konvensionalisme menurut Markov tahun 1983 ini sangat sedikit dalam menunjukkan apa sifat utama sosial alami matematika ini. Itu sangat sedikit tidak menunjukkan. Nah, kritik ini dibangun dalam rangka memberikan penguatan untuk apa? Melengkapi filsafat matematika, di mana banyak dibutuhkan versi konvensionalisme yang dipenuhi. Oleh karena itu, konvensionalisme harus bisa menjelaskan sifat utama sosial dan alami matematika. Itu kritik yang pertama, jadi tidak bisa atau sangat sedikit dalam menunjukkan sifat utama dari sosial alami matematika. Sosial alami matematika di sini itu berkaitan dengan itu bagaimana matematika antara kehidupan nyata dengan sosial. Itu seperti itu hanya sedikit menjelaskan. Itu hanya menjelaskan dalam dari sisi linguistiknya saja. Kritik yang kedua, kritik ini adalah dikemukakan oleh Kuit tahun 1066 yang mengatakan bahwa kaidah-kaidah linguistik meliputi bentuk kebenaran yang tak berhingga. Jadi aturan-aturan linguistik
itulah kebenaran yang tak berhingga. Aturannya seperti apa? Aturan itu banyak sekali aturan bahasa. Oleh karena itu harus diberikan kaidah umum. Jadi tidak harus bagaimana memberikan kaidah umum tentang konvensi linguistik dari pengetahuan matematika itu. Daripada hanya satu-satu. Seperti apa bahasa yang harus digunakan dalam matematika, itu harus disajikan secara umum. Dalam hal ini, memerlukan logika untuk memperoleh semua kejadian. Nah, maka tidak cukup. Artinya, untuk memberikan kaidah umum dari kaidah-kaidah yang tak berhingga itu, diperoleh kaidah umum itu memerlukan logika. Nah, bagaimana logika membangun? Maka inilah itu dari Queen. Nah, akan tetapi, keberatan Queen kemudian ini ditolak oleh para matematika bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk bahasa alami dan memaksakan sesuatu peran yang sangat membatasi pada kaidah-kaidah ini. Nah, artinya apa? Bahwa kebenaran yang tak berhingga atau kaidah-kaidah akan diubah menjadi kaidah yang lebih umum itu tidak berlaku untuk bahasa alami. Yang penting yang dimaksud dengan bahasa alami itu apa? Bahasa alami ini disebut juga dengan bahasa daerah atau bahasa sekitar atau bahasa yang dipahami di tempat itu atau bahasa yang dipahami pada saat kita kecil. Misalnya orang yang lahir di Jawa memahami bahasa Jawa. Kemudian yang lahir di Madura memahami bahasa Madura. Yang lahir di Batak memahami bahasa Batak. Maka bahasa alami, bahasa Jawa, Madura, Batak, atau lain sebagainya, itu merupakan bahasa alami bagi mereka. Itu bahasa yang sudah dipahami di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, keberatan Queen ini kemudian ditolak bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk bahasa alami. Nah, jadi untuk kaidah umum itu tidak ada di dalam bahasa alami. Yang penting mereka saling memahami satu sama lain. Dan memaksakan sesuatu peran yang sangat membatasi pada kaidah-kaidah umum. Baliknya ia benar mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan semua kebenaran matematika dan logika yang benar-benar mewakili aturan-aturan dan kaidah-kaidah ilmu bahasa. Ya, jadi Queen ini benar bahwa tidak akan menemukan semua kebenaran matematika dan logika yang itu bisa mewakili aturan-aturan bahasa dan kaidah-kaidah ilmu bahasa. Nah, penolakan terhadap keberatan Queen ini hanya berlaku yaitu bahwasannya harus diberikan kaidah umum itu tidak boleh. Tapi kenapa tidak boleh? Karena kaidah umum itu tidak berlaku untuk bahasa alami. Nah, coba bagaimana kita waktu kita mengucapkan waktu kecil kita sebagai suku Jawa, kita berbahasa Jawa satu sama lain yang penting kita paham. Tidak ada kaidah umum, tidak ada orang Madura saling bagaimana berbagai menggunakan bahasa Madura, orang Batak menggunakan bahasa. Tapi bagaimana mereka saling memahami satu sama lain, tidak menggunakan kaidah-kaidah umum. Oleh karena itu, keberatan Queen ini ditolak. Tidak boleh menggunakan kaidah umum. Yang terpenting di dalam konvensi linguistik ini adalah orang yang mengikuti konvensi adalah saling memahami terhadap definisi yang digunakan. Nah, secara sederhana, sebagai penutup dari pertemuan ini, konvensionalisme menawarkan permulaan suatu penjelasan deskriptif sifat dasar matematika yang dirumuskan dalam istilah-istilah dasar. Jadi munculnya istilah-istilah yang ada di dalam matematika itu dimulai dari munculnya aliran konvensionalisme. Ada istilah implikasi kalau kita belajar logika matematika, biimplikasi, kemudian negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, dan sebagainya. Itu asal mulanya dari sini, yaitu konvensionalisme menawarkan permulaan suatu penjelasan deskriptif
sifat dasar matematika yang dirumuskan dalam istilah-istilah dasar. Hal tersebut memuat suatu pandangan validitas matematika dan mungkin menerapkan objektivitas pengetahuan matematika melalui penerimaan kebutuhan kita terhadap aturan-aturan linguistik. Paling tidak bagian asal-usul melalui kemahiran bahasa. Jadi menyebabkan kita menerima kebutuhan kita terhadap aturan-aturan linguistik. Karena sebagian pengetahuan matematika tidak lepas dari bahasa. Nah, bagaimana kita mendefinisikan istilah kalau tidak menggunakan gitu? Karena bahasa menghubungkan matematika. Selain itu, karena bahasa menghubungkan matematika dengan bidang-bidang lain dari pengetahuan. Sehingga konvensionalisme mempunyai potensi untuk menerangkan aplikasi matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Yang dimaksud dengan aplikasi matematika ini adalah kemanfaatan matematika. Nah, ini konvensionalisme mempunyai potensi untuk menjelaskan. Dengan demikian, konvensionalisme tidak dibantah dan memenuhi banyak kriteria ketercukupan yang diajukan sebelumnya. Itu ada 4 kriteria ketercukupan: pengetahuan matematika, objek matematika, kemudian aplikasi matematika, dan yang keempat adalah praktik matematika. Oleh karena itu, konvensionalisme ini telah memenuhi banyak kriteria ketercukupan tadi. Sehingga konvensionalisme sebagai salah satu penopang dari filsafat konstruktivisme sosial yang diusulkan oleh matematika. Dan konvensionalisme ini pada akhirnya diterima sebagai filsafat. Demikian penjelasan pada sesi saat ini. Nah, ada di mahasiswa tadi sudah memahami tentang bagaimana pengujian lebih lanjut dari aliran filsafat matematika yang berupa aliran konvensionalisme, di mana setelah dilakukan pengujian ulang terhadap aliran konvensionalisme yang memiliki pandangan bahwa dasar dari pengetahuan matematika ini dan kebenarannya adalah pada konvensi linguistik. Setelah melalui pengujian ini, konvensi atau konvensionalisme ini telah memenuhi kriteria ketercukupan sebagai filsafat matematika. Terutama konvensionalisme ini mendukung salah satu filsafat matematika, yaitu validitas. Oleh sebab itu, konvensionalisme ini secara umum diterima sebagai filsafat matematika dan berkontribusi terhadap definisi-definisi dalam istilah-istilah di ilmu pengetahuan matematika. Demikian penjelasan tentang pengujian lebih lanjut dari filsafat konvensionalisme. Semoga penjelasan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila aku antori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.